Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Manhajut Tarbawiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, metode pendidikan anak sesuai dengan konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan hari ini pembahasan kita yang berikutnya, masih membahas tentang pendidikan. Kita sudah bahas siapakah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Kita sudah jelaskan bahwa pendidikan itu tanggung jawab orang tua dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai tempat untuk mengajarkan agama tidak akan bisa sukses kecuali dengan persiapan orang tua di rumahnya. Kemudian sekarang bagaimana tahapan untuk mencetak generasi-generasi yang akan dididik. Hal yang pertama kali adalah yang harus dilakukan seseorang as-sa'yu lizawaji min imra'atin salihah wal murabbiyah. Ini untuk para lajang, jomblo-jomblo. Pembahasannya untuk para jomblo dan juga yang sudah beristri bagi yang ingin nambah kedua. Yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki demi mendapatkan generasi yang baik adalah berusaha menikahi perempuan yang solihah dan juga yang terdidik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah, maka yang pertama kali dilakukan adalah mencari istri yang soleh dan terdidik. Bahkan hak anak salah satunya adalah memberikan ibu yang terbaik bagi mereka. Saat saya sudah punya ibunya di rumah tapi kurang baik, berarti ditambah lagi ibunya yang lain yang baik. Kalau yang belum menikah, maka jangan sampai menikahnya sembarang. Maksudnya apa? Kamu cek orang Sunda mah seng seongge dijadikan mamajikan. Harus cari yang betul-betul ini final. Jadi jangan coba-coba. Misalnya antum telaku-laku nu ayana kur ieu, tapi ini juga kalau dinikahi tidak, agamanya tidak bagus, akhlaknya juga jelek, daripada eueun ieu lah. Jangan asal-asal, karena antum akan menitipkan apa? Anak-anak antum kepada wanita tersebut. Innal Islam dinun usrah. Bahwa agama Islam itu adalah agama keluarga yang mementingkan kepentingan keluarga dan mendidik dan memberikan arahan tentang rumah tangga. Maka kewajiban seorang laki-laki untuk menciptakan generasi yang baik, maka pilihlah perempuan yang baik untuk menitipkan anak-anaknya kelak. Karena sepintar-pintarnya laki-laki itu pasti sibuk di luar, dan yang akan banyak waktunya bersama anak kita adalah istri kita. Juga kalau secara logika nih, ini perempuan, laki-laki, mana yang lebih mendominasi anak, laki-laki, suami atau istri? Istri. Lihat, suami itu hanya menitipkan nutfah kepada istri. Nutfah itu sperma, calon anak. Sedangkan anak itu tumbuh, berkembang, mendapatkan nutrisi, makanan, serat-serat dari siapa? Dari perempuan. Di dalam perut saja anak itu mendominasinya bersama ibunya, karena laki-laki hanya menitipkan apa? Nutfahnya. Ikhtaru lin nutfikum al khair, kata Nabi SAW. Pilihlah tempat menitipkan nutfah kalian itu kepada orang yang baik. Jadi jangan sampai naruh sembarangan.
Dan perempuan ini juga waktunya akan lebih banyak bersama anak, karena perempuan yang lebih banyak mendidik anak. Sedangkan laki-laki sepintar apapun antum, profesor, doktor, pasti sibuknya di mana? Di luar. Ya, maka dari itu fitrahnya yang mencari nafkah itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Laki-laki yang keluar dari rumah mencari nafkah, sedangkan yang mendidik itu adalah perempuan. Kata penyair apa? Al-um madrasatul ula. Perempuan, ibu itu madrasah pertama yang harus dipersiapkan. Ya, idza a'dadtaha, kalau kamu persiapkan ibu itu, istri itu, perempuan itu, laqad a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi. Kamu sudah mempersiapkan generasi yang bagus, generasi yang tangguh di masa yang akan datang. Berarti bagi yang sudah punya calon, lihat dulu kualitasnya bagaimana nanti kalau misalnya calon ini akan saya jadikan istri. Maslahat tidak bagi anak-anak saya. Ternyata kalau kita milih istri, istrinya belum bisa baca Quran, maka cari second opsi yang bisa ngaji. Betul tidak? Kalau ada sekarang calonnya lulusan SMA, cari second opsi lulusan S1. Lihat kualitas-kualitas ini. Saya dulu ketika jomblo saya belajar sama Ustadz Dr. Musyafa usul fikih. Kemudian saya tanya gimana cara memilih istri. Kata beliau kalau bisa seperti maknanya, misalnya kalau kita punya calon satu, jangan langsung kita nikahi calon itu. Usahakan ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa maksudnya? Biar kita bisa apa? Bisa membandingkan mana yang paling bagus. Bukan berarti jadi Abu Nazar. Tahu Abu Nazar? Ada yang bagus di Nazar nggak jadi, ada bagus di Nazar nggak jadi, ada yang bagus di Nazar. Ini nggak boleh. Mungkin beliau itu menganjurkan kepada kita, yang anak tangkap, kadang kita itu ada satu calon terkesima. Aduh, ini kayaknya paling perfect, paling bagus, paling sempurna. Kalau ada yang kedua, maka ada perbandingan. Ya, ini semata-mata untuk memilih mana yang terbaik. Tapi belum tentu juga yang misalnya gelarnya S2, suaminya SMA. Wah, ini bagus nih buat mendidik anak-anak. Lihat dulu. Bisa jadi nanti kalau misalnya istrinya S2, suaminya SMA, suaminya yang ngajar, istrinya yang ngajar, suaminya yang ngasuh anak. Kebalik. Jadi lihat maslahat untuk anak-anak kita, dan ini hak yang harus kita tunaikan sebelum kita memiliki anak. Bagaimana jika kalau kita sudah punya istri sekarang dan kapalang eta nu dipilih nah? Cari yang kedua. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, nih, ini untuk para suami. Lihat, pendengarkan nih. Kita kadang protes sama istri tidak bisa masak. Mah, yang kok masak sayur asem nih kayak sayur sop. Masaknya sayur asam tapi rasanya sayur sop. Mah, kok ini daging dalamnya masih ada darahnya tapi luarnya kering. Sering protes suami. Salah. Harusnya suami memfasilitasi istri untuk belajar kelas memasak, biar masakan di rumahnya apa? Enak. Kalau istrinya tidak bisa mengajari anaknya yang baik, maka suami harus mencari tempat agar istrinya belajar lagi mengajar anak. Daripada nyari gak puas-puas, karena gak akan puas, istrinya gak bisa masak, pengen cari istri yang pandai masak. Nanti istri yang kedua pandai masak, gak pandai mencuci, harus nyari lagi istri yang pandai mencuci. Gimana? Cukup yang satu diberikan pelajaran cara mencuci, memasak, mendidik anak. Kecuali yang mampu. Pak Diki, Masya Allah. Seperti itu. Wala budda min ummil muslimah fal abul muslim wahdahu la yakfi li ta'minil qal'ah. Dan juga jika sudah bersuami dan beristri, harus ada komitmen pendidikan. Gak bisa suami di mana, istri di mana. Contoh,
Kemarin ketika belajar online ada orang tua santri nelpon, "Ustadz, anak saya izin tidak bisa ikut pelajaran online. Alasannya karena handphonenya dirampas oleh bapaknya." Ini aneh. HP anaknya dirampas oleh bapaknya, ibunya izin tidak bisa belajar online. Berarti kan tidak ada kesinkronan antara ibu dan bapak. Kenapa bapak harus merampas HP anak yang digunakan untuk belajar online? Ini harus sejalur. Cara memberikan hukuman juga demikian, harus dimusyawarahkan apa hukuman terbaik bagi anak antara ibu dan ayah. Jangan sampai ayah punya metode sendiri, ibu punya metode sendiri. Contoh sholat berjamaah, kalau ada bapak sholat di masjid, laki-laki, jangan sholat di rumah. Bapaknya tidak ada, kata ibunya, mumpung bapak nggak ada, sholatnya di rumah aja, jauh. Ini nggak sinkron. Maka dari sinilah kita tahu tidak ada kekompakan antara ayah dan ibu dalam pendidikan. Maka kalau antum sudah punya istri, maka harus ada komitmen untuk bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan tidak bisa ayah berdiri sendiri dalam mendidik anaknya, harus ada bantuan dari ibu. Ibu juga tidak bisa mendidik anaknya sendiri, harus ada bantuan dari ayah. Inna awwalal juhdi yanbaghi an yuwajjiha ilal bait, ilal zaujah, ilal summa ilal aulad wa ilal ahli bi'ammah, wa yajibul ihtimamul baligh bi taqwinil muslimah litanshiyal bait al muslim, wa yanbaghi liman yuridu bina'a baital muslim an yabhatha awwalan 'aniz zaujah muslimah. Yang mau punya keluarga baik, keluarga sakinah, keluarga mawaddah, anak-anaknya soleh, hafal Quran, anak-anak yang solihah, taat beragama, maka kuncinya hanya satu, pilihlah terlebih dahulu wanita yang solihah untuk menjadi istri antum. Dari situlah akan ada generasi-generasi terbaik. Dan siapakah yang harus kita nikahi? Yang harus kita nikahi adalah wanita yang baik agamanya. Luar biasa. Ini saya mau cerita pengalaman lah ini bagi para jomblo yang sedang bingung. Dulu biasanya pernikahan itu, menikah itu akan jadi ragu setelah nazar. Nazar, aduh masya Allah cantik, luar biasa. Tinggalkan aja seminggu, datang lagi pasti perempuan-perempuan yang lebih cantik daripada yang antum nazar. Maka sunnahnya setelah nazar itu antum nikahnya cepat, jangan tunda 3 bulan, 4 bulan, apalagi setahun. Akan ada, misalnya antum sudah nazar sama yang ini, wih, namanya baru melihat kan, waduh bening. Tinggalin seminggu, 2 minggu, nikahnya 3 bulan lagi. Naik motor di jalan, perasaan ini lebih cantik daripada yang itu. Ada lagi datang, "Akhi, udah nikah belum?" Nah, ini bapaknya yang nanya. Terus dia bilang, "Ana sudah nazar, insya Allah 3 bulan lagi." Aduh, coba, pada anak-anak udah siap. Waduh, mulai goyang. Aduh, terlambat, padahal mah anak mau calonin nih ke anak-anak. Lihat, begitulah. Tapi apa yang harus kita pikirkan? Siapa yang harus kita pilih dalam keraguan itu? Agamanya. Jika saya lihat dulu pengalaman, wah, yang dicari itu kalau laki-laki pasti yang cantik. Itu aja tuh pedomannya cantik. Padahal ternyata kecantikan itu bisa luntur kalau kita melihat orang yang lebih cantik lagi daripada istri kita. Antum sekarang anak tanya, "Ustadz, siapa misalnya? Siapa perempuan yang paling cantik?" Terus dia pikir gini, "Ada Ustadz, si ini banyak." Berarti katalog antum banyak di sini. Tapi kalau orang ditanya siapa yang paling cantik, siapa ya? Anak nggak tahu, paling cuma istri anak doang yang anak lihat. Wah, ini berarti luar biasa. Gak ada lagi perempuan yang dia lihat kecuali istrinya, dan istrinya lah yang paling cantik. Maka dari kecantikan itu paling antum 3 bulan saja akan melihat perempuan itu cantik, luar biasa. Apalagi kalau sudah pakai kerudung cantik, pas dibuka, pas bangun tidur lihat rambutnya kayak singa. Wah, waduh, cantik itu habis dalam waktu 3 bulan. Tapi kalau agamanya baik, walaupun cantiknya biasa-biasa saja, bangun tidur, air sudah panas, sarapan sudah sedia, pulang dari kantor nih, pulang ngajar jam 3, istri sudah ada di rumah, bukain kaos kaki kita, tanya, "Gimana di sekolah? Udah makan belum?"
Mau jalan-jalan kemana? Ah, nggak usah jalan-jalan, di rumah aja, Bi. Woi. Mau dibeliin baju lebaran? Nggak usah lah, Bi, baju lama juga masih ada. Lihat agama, qanaah, tinggal di kontrakan, kamar satu, dapur, kamar mandi. Bi, nggak apa-apa, tinggal di sini. Tidak banyak meminta, yang penting makanan ada. Lihat, yang seperti ini kita akan bertahan lama, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, seumur hidup kita bisa sabar sama dia. Tapi yang cantik 3 bulan selesai, antum pergi jalan keluar lihat wanita yang lebih cantik, pas pulang ke rumah beleketek. Rada bengor, rada. Padahal pas nadar cantik. Maka inna khairu ma tunkahu alaihi al-mar'ah dinuha. Cari agamanya. Antum belum pernah kan kena damage? Udah damage. Antum awal menikah, duduk, tiba-tiba istri antum ngaji. Allahu Akbar. Dengar istri pertama ngaji, luar biasa. Duduk antum nih, 2 hari setelah menikah, lagi santai, tiba-tiba istri antum ngaji di belakang, dengar suara-suara sayup-sayup. Allahu Akbar. Agamalah yang akan membuat rumah tangga itu dawam, abadi, awet, dan tidak pernah tergoyahkan. Walaupun banyak perempuan cantik, atau melihat wanita-wanita yang tidak pakai kerudung, cantik, putih, bahkan mungkin antum, wah ini cantik sekali, tapi bandingkan dengan agama istri antum, paling gitu juga kalau misalnya itu nggak sholat, nggak bisa ngaji. Lihat istri kita yang di rumah, walaupun tidak secantik dia, bisa ngaji. Kalau pulang ke rumah dia berkhidmah kepada kita, maka agama yang antum dahulukan. Kalau cantik, tanyakan yang sudah menikah, paling 3 bulan maksimal, itu 3 bulan. Kalaupun cantiknya lama, di dalam kecantikan itu ada kesombongan. Betul tidak? Perempuan kalau sudah memiliki wajah yang cantik, kemudian laki-lakinya wajahnya sedang-sedang saja, akan dikatakan, ya kalau kamu nggak mau sama aku lagi, aku bisa cari yang lain. Waduh, gawat. Ya, maka carilah agamanya. Ustaz, kawan saya agamanya bagus, cantik juga, dan soleha, berarti antum dapat bonus. Ya, kalau tidak ada, carilah yang biasa saja dan agamanya baik. Wasolahuha, dan kesolehatannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya, wa inabatuha ila rabbiha tabaraka wa ta'ala, bagaimana kualitas dia bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mithalu hada tuqirrul uyunu biha. Dan lihat, perempuan yang baik agamanya akan selalu menjadi penyejuk pandangan. Antum pulang ke rumah, ketika pandang dia wajahnya yang biasa saja, tapi lihat bagaimana lewat depan antum, menundukkan badannya, punten Bi. Ini menjadi penyejuk pandangan antum. Tapi kalau yang cantik, tidak beragama, antum masuk ke rumah, camedut, tidak ada sejuk-sejuknya pandangan. Sepat antum sayangannya di luar terus. Ya. Maka lihatlah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtaru li nutfikum mawadi'as salihah." Titipkanlah nutfah antum kepada wanita salihah. Laki-laki kan punya nutfah. Kepada siapa kita harus titipkan? Kepada wanita-wanita yang salihah. Jangan asal tanam, kualitas tanahnya tidak baik. Ya. Wa min haqqi zawji an yanbaghiya ats-tsaqafata fi zawjatihi. An yabtaghiya thaqafata fi zawjatihi li'anna ats-thaqafata tu'inuha ala tadbiril manzil. Dan carilah wanita yang sudah berpengalaman dalam mengurus rumah tangga. Maka diriwayatkan kalau tidak salah ada Abdullah bin Mas'ud, Jabir. Perhatikan ini. Taib. Akhrajal khamsah an Jabir, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dalam hadis yang panjang. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alah. Jabir bin Abdullah ditanya oleh Nabi SAW, "Hal tazawwajta bikran am thayyiba?" Kamu sudah nikah belum? Nikahnya sama janda atau sama gadis? Sama duda. Kata Jabir bin Abdullah, "Bal thayyiba."
"Ya Rasulullah, aku menikah dengan janda." Lihat, Jabir menikah dengan janda. Kata Nabi SAW, "Qala hala biqran tula'ibuha?" Kenapa tidak milih gadis saja sehingga kamu bisa bermanja-manja dengan gadis tersebut? Wa tula'ibuka, dan dia juga bisa memanja-manja kepadamu. Biasanya kalau masih gadis masih malu-malu. Tapi kenapa Jabir memilihnya janda? Fakultu, kata Jabir, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tuwfiya walidi, ayahku sudah meninggal." Walidi di sini berarti bukan ayahnya, ini walidi di sini berarti ibunya. Tuwfiya walidi, ibuku sudah meninggal. Waliya akhawatun sigar, dan saya punya adik yang masih kecil-kecil. Fakarihtu an atazawwaja mithluhunna, fakarihtu an atazawwaja mithlahunna, dan aku benci, gak suka kalau aku nikah dengan wanita yang seumuran dengan adik-adikku. Ay fi sinni, kalau umur istriku dengan umur adikku sama, nanti sarua we bubudakeun. Bener tidak bubudakeun? Pamajikan orang bubudakeun, urang ge boga adik barudak keneh. Fala tu'addibhunna, sehingga istri saya tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi adik-adik saya. Wala taqumu alaihinna, dan juga kalau seumuran tidak mau ngurusin adik-adiknya. Fatazawwajtu thayyiba, maka dari itu saya nikahi janda yang lebih tua biar mengurus adik-adik saya dan juga menjadi contoh bagi adik-adik saya. Berarti di sini relatif pilihan itu. Misalnya ada Ustadz Hani nikah jeung saha janda anak 2 kembae. Ya. Mungkin Ustadz Hani masih punya adik-adik yang kecil di rumah, ibunya sudah tidak ada. Mudah-mudahan istrinya ini bisa jadi contoh untuk adik-adiknya. Dan saya pernah punya teman, amin. Saya punya teman dari Al-Matuk, saya pindah ke Binbas, orang NTT. Saudaranya Ustadz Dahlan. Saya berangkat dari sini sama beliau ke Jogja, namanya Amir. Saya pergi ke Binbas, Amir pergi mulazamah di Jamilur Rahman. Kemudian saya lanjut karena di Binbas itu formal, Jamilur Rahman itu non formal. Ternyata Amir tidak betah. Ini kisah asli. Amir tidak betah, kemudian pergi ke Jambi, ke tempat Ustadz Abu Salma, dan terakhir saya dengar ketika muqabalah tahun 2013, berarti kan 2009 sampai 2013 saya tidak jumpa. Ketemu dengan Amir itu ketika muqabalah, dan ternyata Amir sudah menikah dengan seorang janda. Masya Allah. Bahkan anak pertama janda itu seumuran dengan Amir. Tapi yang namanya cinta ternyata dilihat, ternyata Amir ini ya mungkin kehilangan ibunya, sehingga ketika melihat janda ini dia merasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan dia sudah punya anak, sekarang mengajar kalau tidak salah di Ibnu Hajar, di sana di Ustadz Zainal Abidin. Jodoh itu tidak harus melihat seumuran, lebih kecil. Kalau kita melihat janda lebih maslahat, maka menikah dengan janda itu pun tidak apa-apa. Lihat Jabir bin Abdullah, beliau melihat maslahat untuk adik-adiknya, untuk dirinya, dan untuk keberlangsungan pendidikan adik-adiknya, maka yang dinikahi adalah seorang janda. Walaupun disunahkan yang dinikahi itu gadis, ya, gadis. Tapi kalau tidak ada dan adanya janda dan itu baik, apalagi janda kaya, masya Allah, bonusnya banyak. Lianna fa inna min wajibatil mar'atil tijaha zawjiha an tuhsinal qiyam bi tarbiyati auladiha. Karena seorang wanitalah yang akan mendidik anak-anak kita ketika kita tinggal di luar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Akhrajal Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, khairun nisa'i raqibnal ibil. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang mampu mengendarai unta. Nah, itu zaman dulu. Berarti kalau sekarang setiap laki-laki punya apa? Punya kriteria masing-masing. Tapi gini, ini yang pemuda. Kalau antum punya kriteria perempuan, jangan dikasih tahu. Ditaruh di Facebook, ditaruh di WhatsApp, ditaruh di mana-mana. Kriteria isti'anah ini. Kenapa? Karena akan datang wanita yang suka sama antum,
berpura-pura sesuai kriteria antum. Paham tidak? Misalnya anak pasang kriteria calon istri anak ini. Ternyata di sana ada perempuan yang suka dan dia akan berubah sesuai dengan kriteria anak demi mendapatkan anak. Seperti itu. Tapi kriteria itu ditaruh di dalam diri kita. Ketika lihat perempuan yang akan kita nikahi, nggak sesuai dengan kriteria. Apa kriteria antum? Oh ada, nggak bisa dikasih tahu. Paham tidak? Itulah yang harusnya kita lakukan. Kenapa? Di sini saja Nabi mengatakan sebaik-baiknya perempuan itu yang mengendarai apa? Unta. Ini Nabi SAW melihat wanita yang mengendarai unta adalah wanita yang terbaik. Sekarang misalnya antum lihat di sini ada wanita yang naik muning, mungkin antum nggak mau nikah sama dia. Nah, awewe naik muning atau mawa sapi, kan beda. Apanya? Beda kriterianya. Salihun nisa'i Quraisy, dan sebaik-baiknya wanita itu wanita Quraisy. Ahna ala waladin fi sigharihi, karena wanita Quraisy itu penyayang kepada anak-anak. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, dan dia juga amanah terhadap hak suaminya ketika apa? Diberikan amanah. Nah, antum juga demikian. Misalnya antum memiliki kriteria, cari yang terbaik dan sesuai dengan maslahat antum. Misalnya biasanya anak satu-satunya dia bermacam-macam tabiatnya. Anak satu-satunya, ada anak satu-satunya yang suka sama anak-anak, ada juga yang tidak. Ada anak satu-satunya yang penyayang terhadap anak-anak, yaitu anak satu-satunya yang selalu mengharapkan punya adik. Paham tidak? Tapi ada anak satu-satunya yang tidak penyayang pada anak, karena dia benci kalau dia punya adik lagi. Kalau antum nikah sama perempuan yang satu-satunya, antum lihat dia suka anak-anak atau tidak. Kalau misalnya dia tidak suka anak-anak, berbahaya. Buktinya di Arab sana, tanya yang sudah pernah bekerja di Arab, yang ngurusin anak kecil itu siapa? Pembantu. Sedangkan ibunya tuh duduk santai saja. Kalau di mall itu anak lari kemana, ibunya belanja, yang penting pembantunya yang ngurusin. Jangan pilih wanita seperti ini yang tidak tahu misalnya cara menyayangi anak. Apalagi kalau antum sebagai suami punya adik banyak, dapat istri yang tidak suka anak-anak, pasti akan selalu bertengkar dengan siapa? Adik-adik antum. Apalagi antum masih punya adik umurnya 5 bulan. Itu tidak. Saya masih punya adik ipar yang akan lahir lagi sekarang. Istri yang kedua. Ini bagus nih, istri yang kedua. Jadi saya masih punya adik yang umurnya besok lebih kecil dibanding anak saya. Nah, seperti ini saya lihat dulu istri saya. Oh, ternyata istri saya anak kedua dari 6 bersaudara dan punya ibu yang kedua. Berarti kan saya punya dalil kalau saya mau nambah lagi yang kedua, karena dia juga sudah ada yang punya yang kedua. Ini strategi perang, ya, strategi berumah tangga. Ini sudah dikonsep. Antum juga jangan salah, nikah sama anak satu-satunya. Yang namanya anak satu-satunya tabiatnya pertama tidak mau diduakan, betul tidak? Tidak suka dengan anak-anak kalau dia tidak mau ada saingan di rumah. Nah, maka ini juga perlu pandai-pandai antum memilih, tapi pilihlah agamanya yang baik. Pasti setelah ini jomblo langsung pengen nikah. Ya. Ikhwah fiddin a'azzanillah wa iyyakum. Saking pentingnya bagaimana memilih perempuan, Nabi SAW sampai harus memberikan nasihat-nasihat kepada sahabatnya. Bahkan Umar bin Khattab pernah meminta Abdullah ibni Umar untuk menceraikan siapanya? Istrinya. Karena Umar bin Khattab sebagai mertua tidak suka dengan istri siapa? Abdullah ibni Umar. Dan ini sering terjadi. Carilah wanita yang baik agamanya, yang baik perilakunya, dan maslahat bagi keluarga kita. Ya, Ustadz, kalau seperti itu rasanya kajian ini hanya dimenangkan oleh laki-laki semuanya. Bagaimana para ummahat? Maka kalau kita lihat baca bagaimana Rasulullah mengarahkan laki-laki untuk memilih wanita-wanita yang solihah, ini juga motivasi bagi wanita-wanita agar menjadi perempuan yang solihah. Yang punya badannya gemuk, merasa insecure melihat yang satunya ramping, maka jangan bersedih. Kalau yang ramping, putih, cantik, tidak berakhlak, antuna yang besar, gemuk, jadilah wanita berakhlak. Insya Allah laki-laki yang punya agama yang baik tidak akan melihat yang cantik-cantik tidak berakhlak, akan melihat yang besar badannya, dia cantik,
tidak terlalu, tapi akhlaknya melebihi kecantikan wanita-wanita yang lainnya. Ini menjadi penyemangat. Dan wanita kedudukannya bukan pada kecantikan, tetapi kepada kualitas dari wanita tersebut. Tetapi sudah menjadi tabiat laki-laki yang sering dilihat adalah fisik dan wajahnya saja. Padahal kalau yang sudah menikah dulunya cuman patokan cantik dan juga kemolekan tubuhnya, dia akan menyesal saat lihat istrinya disuruh sholat tidak mau. Baheula hanya kal milih nu geulis tapi kieu. Betul tidak? Apalagi sampai tidak mau mengenakan hijab. Dan ini terjadi. Ada wanita yang sudah dinikahi, kemudian setelah menikah, saya masih hati belum siap untuk menggunakan hijab, maunya biasa saja dulu. Oh, derita. Piraku kudu dikarungan we kemana-mana. Kan kita sebagai suami kalau bawa istri kita tidak pakai kerudung, kita gimana perasaannya? Betul tidak? Kita nazar saja diam-diam, setelah dinikahi dilihat dinazar sama teman-teman kita semuanya. Penderitaan yang memanjang. Maka dari itu, bagi yang belum punya istri, istikharah, pilihlah yang terbaik dan carilah agama yang terbaik. Berapa menit? 5 menit lagi, silakan yang ada pertanyaan. Kalau membahas tentang pernikahan itu seru sekali. Tidak lupa waktu. Silakan. Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz? Silakan. Sebenarnya yang pertama ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bila seorang istri ingin mengajar di luar agar ilmunya bermanfaat? Namun di sisi lain, saya punya anak di rumah yang juga perlu bimbingan. Bisakah memaksimalkan keduanya? Mohon tipsnya. Iya. Jawab satu-satu dulu. Jawab semua adalah. Semuanya dulu dibacain. Yang kedua, apakah ada perempuan yang benar-benar ikhlas ketika suaminya menikah lagi? Dan apakah benar pahalanya surga? Dan apakah benar tidak harus izin dulu istri yang pertama kalau mau menikah lagi? Ya, yang ketiga. Batasan ketika suami harus menceraikan istri. Batasan? Ketika sejak apa suami harus menceraikan istri, atau kasus seperti apa? Oh, kasus. Ketika suami harus menceraikan seorang istri. Nah, taib, bismillah, saya bantu jawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dilema ibu yang berkarir sebagai guru. Ini harap didengarkan nih para ustadz-ustadz. Sebenarnya fitrah wanita itu adalah di mana? Di rumah. Tetapi bukan berarti wanita juga tidak bisa mengajar. Karena Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahkan dikatakan sebaik-baiknya wanita itu adalah wanita Ansor. Mereka tidak malu untuk bertanya dan belajar. Bahkan datang kepada Nabi menanyakan sesuatu yang sangat sensitif, perkara haid, perkara nifas, perkara hubungan suami istri, itu ditanyakan kepada Nabi SAW. Tetapi kadang Nabi menjawabnya melalui istri-istrinya. Jadi tidak ada halangan wanita untuk mengajar. Tetapi yang dilema adalah ketika kita mengajar di rumah masih ada orang yang perlu kita ajari. Atau misalnya anaknya masih umur 4 tahun, gak mungkin juga dibawa ke ke sekolah. Di sekolah ada peraturan tidak boleh bawa anak yang masih umur 3 tahun. Kalau di Azamil sudah ada opsi hadonah, ya, dititipkan di sana. Jadi pandai-pandailah membagi waktu. Yang diajar di sekolah dan kita punya kafa'ah mengajar, apalagi lulusan agama, punya ilmu Al-Quran dan sebagainya, baik diajarkan dan itu khair. Dan antuna sekalian mendapatkan sesuatu lebih dibanding wanita yang lainnya yang tidak bisa mengajar. Betul tidak? Mengajar itu kan tidak semua orang bisa. Tapi bagaimana yang di rumah bagi waktu? Misalnya mengajar di waktu pagi sampai sore, maka waktu sore sampai malam jangan juga membuka les privat untuk orang lain. Ini untuk waktu anak. Jadi pandai-pandai membagi. Kalau pagi sampai sore itu untuk sekolah, maka sore sampai malam untuk anak. Kalau bisa digabung dua-duanya, anaknya sudah besar, umur 7 tahun, dia ngajar di SD Unaizi, maka anaknya dimasukkan sekolah di SD Unaizi. Maka ini bisa menggabungkan, walaupun pada kenyataannya sangatlah sulit. Kemudian yang kedua tadi tentang nikah lagi, ya. Apakah apa tadi saya? Apakah ada perempuan yang benar-benar ikhlas? Apakah ada perempuan yang benar-benar ikhlas untuk diduakan? Ada, yaitu siapa? Para wanita diantaranya ummul mukminin, mereka semuanya insya Allah ikhlas. Walaupun dalam surat Al-Ahzab, ketika para istri Nabi mengeluhkan masalah uang, nafkah,
ya, bisa dilihat dalam surat Al-Ahzab, saya tidak hafal ayatnya, menceritakan bagaimana istri-istri Nabi mengeluhkan masalah nafkah kepada Nabi SAW. Ada yang bawa Quran? Ya, itu Quran, ada yang bawa Quran? Coba diambilkan sambil jawab. Nanti ada ayatnya yang syahid di situ. Dan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu mau pilih surga atau hidup di dunia? Kalau kamu tidak mau hidup sabar bersama Nabi, silahkan kamu mencari suami selain Nabi SAW. Akhirnya mereka ikhlas menerima hidup bersama Nabi SAW, walaupun terkadang kecemburuan itu ada. Seperti, ya, jazakallahu khairan. Seperti apa? Seperti kisahnya pecahnya piring bubur yang terjadi di rumah siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika salah seorang istri Nabi, kalau tidak salah Ummu Salamah, memberikan apa? Makanan untuk Aisyah. Aisyah tidak mau nih, ini dari madu saya, dilemparkan. Kemudian kata Nabi SAW, gorrot ummuka, ibumu sedang cemburu. Kemudian Nabi cari piring yang lain, diganti piringnya untuk istri yang ini. Tetapi keikhlasan itu pasti ada, wanita-wanita yang ikhlas. Kemudian apakah syaratnya wanita yang dipoligami harus minta izin? Baiknya izin, baiknya, bukan wajib, tapi baiknya izin. Ada satu kejadian yang terjadi, seorang laki-laki menikah dengan wanita yang lain, dan si istri yang pertama tidak tahu kalau suaminya itu punya istri yang kedua, kecuali ketika kematiannya datang seorang perempuan dengan anak meminta harta warisan. Nah, sahamane saha? Nah, urang pamajikan nu kadua, nah teu nyaho. Ini. Jadi menikah itu harus dikabarkan kepada istri pertama, karena ketika bagi waris emang antum bangkit dari kubur lagi ngabarin, urang buku nu kadua, nggak bisa. Atau mau datang lewat mimpi, nggak bisa, film. Ya, kabari istri antum kalau antum sudah menikah lagi, karena masalahnya nanti warisan harus dibagi. Karena anak antum dari istri kedua berhak mendapatkan warisan antum. Jangan diem-diem baik, punya istri kedua mau kemana? Kajian. Padahal mah boga nu lain. Ketika meninggal ternyata sebelah sana anaknya lebih banyak daripada yang sebelah sini. Minta warisan, tidak ada. Ya, bagusnya untuk meminta izin, memberitahu, karena maslahatnya banyak. Ya, teman tadi ada yang lagi yang masalah poligami itu, satu lagi apa? Yang ketiga, yang tadi izin udah. Izin udah. Ketika batasan kapan ketika suami harus menceraikan istri. Ada hadis dhaif yang abghadul halal indallah at-talaq. Hadis ini hadis bermasalah. Sesuatu yang dibenci tapi halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Talak itu adalah syariat, betul tidak? Syariat dalam Al-Qur'an ada tentang talak. Tapi apakah kita boleh mengambil talak ini? Talak itu adalah opsi ketika tidak bisa lagi diperbaiki, tidak bisa lagi diperpanjang. Bahkan talak itu adalah pilihan terakhir, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Datangkanlah pihak perempuan dan laki-laki untuk apa? Untuk rujuk berdiskusi apa yang terbaik. Kalau sudah tidak bisa, maka dilakukan talak. Dan talaknya juga apa? Wasarrihuhunna bil ma'ruf, pisahlah dengan wanita itu secara baik-baik. Tetapi apakah opsi talak harus kita ambil? Ingat hadis Nabi SAW tentang keterangan bahwa yang paling disukai iblis adalah memisahkan antara kedua suami dan istri. Kenapa? Kalau antum cerai dengan istri antum, yang bertengkar bukan suami dan istri saja, bisa sampai satu kampung dengan kampung yang lainnya juga bertengkar. Antum punya istri bertengkar, bukan antum doang, kakak ini sama ini bertengkar juga, betul tidak? Sampai keluarga ini bermusuhan dengan keluarga ini, sampai kabilah ini bermusuhan dengan kabilah ini. Jadi perceraian bukanlah solusi. Tetapi kalau tidak bisa dipertahankan, sudah didudukan, sudah dicari, tidak ada, maka mungkin talak yang paling baik. Tapi talaknya juga harus baik-baik. Wala tansaul fadla bainakum. Dan setelah selesai, saya pernah dengar juga kisah, kalau tidak salah seorang syekh ya, ketika bercerai. Kisah ini ma'ruf sekali, saya lupa siapa pemilik kisah ini. Dia bercerai dengan suaminya.
Kemudian ditanyakan, taruhlah misalnya Ummu Qais, ya Ummu Qais, bagaimana pendapatmu tentang suami lamamu? Kata Ummu Qais, dia adalah laki-laki begini, dia adalah begini, dia adalah begini. Suaminya juga demikian. Bagaimana pendapatmu tentang mantan istrimu? Istri saya istri yang baik begini. Jadi kalau sudah cerai itu bukan masalah nanti misalnya udah cerai, ulah stay ulah bogo kasih eta, urang geus pernah sakali jeung mah nama jore patut, ngorok deui sarena ge, teu bisa masak. Jadi jojorena disampaikan kepada orang lain. Harusnya apa? Jangan sampai kita membuka aib-aib yang dulu pernah kita ketahui dari istri kita, juga suami. Jika si istri sudah pisah, jangan menaruh dendam lagi sama suaminya. Cukuplah saya yang tahu keburukan laki-laki itu. Jangan sampai dipromosikan ke ummahat yang lainnya. Dulu mantan suami saya itu begini. Jangan. Bukankah dulu pernah ada satu malam yang kalian sudah lupa antara siapa kalian berdua, saling cinta, tapi tiba-tiba ada perceraian, burukan-keburukan yang selalu diucapkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupa dulu kalian pernah mencintai satu sama lainnya. Jadi talak itu bukanlah solusi. Kalau sudah masalahnya panjang, tidak bisa dipertahankan, ya mungkin itu yang lebih baik. Seperti itu. Satu lagi. Kapok karena bahas pembahasan ini. Banyak pertanyaannya. Bagaimana hukumnya nafkah dari hasil pinjaman? Karena ketidakmampuan suami atau tidak punya pekerjaan. Bolehkah saya meminta cerai karena suami juga banyak hutang? Iya. Perempuan diperbolehkan meminta cerai kepada suaminya, yang namanya apa? Khulu. Khulu itu gugatan cerai dari pihak perempuan, dari pihak istri. Ya, terlebih lagi misalnya suaminya itu seorang pemabok, sholatnya tidak baik, kemudian dia pelaku riba, atau dia juga misalnya tukang togel dan segala macam. Sedangkan si istri ini adalah wanita yang beragama, dan dia tahu bahwa hidup bersamanya bukan masalah ibadah dan kesabaran, tetapi terlalu banyak dosa-dosa yang harus ditanggung istri. Seperti tadi nafkah. Apakah pinjaman itu dosa? Tidak dosa. Meminjam itu boleh. Bahkan ada surat hutang dalam surat Al-Baqarah kan, ayat panjang tentang at-tadayun. Tentang apa? Dain, ayat dain. Jadi menghutang itu tidak masalah. Kalau istri tiba-tiba dinafkahi dari hasil hutang, tidak apa-apa. Istri tugasnya hanya memakan hutang tersebut. Yang tanggung jawab membayar siapa? Suami. Tapi kalau berhutangnya kepada bank dan di situ ada bunga dan segala macam, maka istri harus menasihati suaminya. Jangan sampai kamu menafkahi kita, anak-anakmu, istri-istrimu dengan apa? Dengan pinjaman dari bank. Kalau tidak ada opsi yang lain dan laki-laki ini juga terlalu banyak terjerat hutang, kemudian sifat yang paling baik seorang istri adalah menemani si suami untuk bisa membayarkan hutang-hutangnya. Apalagi kalau seandainya hutangnya itu dipakai makan berdua, maka akan sangat tragis kisahnya jika suami yang berusaha mencari hutang kemana-mana untuk menafkahi istri, tiba-tiba setelah hutangnya banyak, istri mengatakan, kamu sudah banyak hutang, saya ingin cerai denganmu. Nah ini maka urusan rumah tangga ini harus bijak. Tapi kalau misalnya ngutangnya ini, si suaminya ngutang itu mudah-mudah mengutang. Ada orang seperti ini, nipu di sini ngutang, nipu di sini ngutang. Ngutangnya buat apa? Kadang datang dari kantor punya jam tangan baru, ya jam tangan di mana? Baru dong, iri ya. Datang lagi punya sepatu baru, padahal istrinya ini sepatunya udah nganga begini, tapi suaminya tuh upgrade terus, sepatunya baru-baru terus. Ditanya suami, dari mana dapat sepatu baru? Ternyata tahu suaminya itu suka minjem uang demi kepentingan pribadinya, tidak dimakan istrinya. Maka suami seperti ini datanglah ke rumah bapak, tanya kepada bapak, Pak, ya kan harus musyawarah dulu, jangan main cerai-cerai saja. Saya punya suami begini-begini. Bapaknya yang datang kepada suami memberikan nasihat. Gimana kamu konsisten komitmen kamu sebagai seorang suami? Ya. Bukankah dulu kamu sudah mengatakan saya terima nikahnya? Berarti kamu sudah siap menerima dan menanggung dunia akhiratnya? Dinasihati dulu, betul tidak? Karena yang namanya perceraian bukanlah solusi. Apalagi kalau ada anak.
Nah, bagi yang sekarang sedang huru-hara rumah tangganya dan sudah berniat untuk mentalak istrinya, ingat, ada anak-anak yang harus diperjuangkan. Anak yang hidup dari kasus cerai itu biasanya mereka mengalami psikis yang luar biasa. Apalagi ibunya di mana, bapaknya di mana, tidak terurus. Antum kalau mau nyebutin kata talak, pikirkan anak-anak antum sekarang yang ada di rumah. Maka dulu teman-teman kami di Madinah sering bilang gini, kalau nikah sama orang Madinah cepat punya anak, karena pisahnya setahun. Dalam waktu setahun itu suka ada pikiran-pikiran kayaknya udahan aja lah daripada nggak ketemu setahun. Tapi kalau sudah punya anak, mikirin anaknya gimana kalau diceraikan, apalagi masih kecil. Maka yang punya istri baru-baru, nggak ada yang pengantin baru di sini, cepat-cepat punya anak biar terhindar dari perceraian, karena perceraian akan semakin berat kalau sudah punya anak. Maka sangat keterlaluan kalau ada bapak punya anak 10 tiba-tiba meminta cerai. Maka pikirkan kondisi anak-anak. Bukankah di sini juga sama di Unezi, murid-murid yang broken home itu berbeda ya, kadang sering cari masalah, sering cari perhatian, berbuat onar, yaitu karena mereka kurangnya perhatian. Maka jangan sekali-kali mengucapkan kalimat talak, sabarlah. Dalam kesabaran itu ada pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Demikian dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya tidak akan dibahas masalah rumah tangga, karena kita bukan parenting rumah tangga. Karena tema kita adalah memilih ibu yang baik. Kemudian setelahnya kita akan bahas yang keempat tentang infak kepada istri dan anak-anak. Masih itu aja. Insya Allah tidak apa-apa. Mudah-mudahan jadi motivasi kita dan sebagai ilmu bagi kita semua. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.